Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gagal menyalip, seorang pemotor tewas terlindas truk tronton di Klaten. Ratusan hektar tambak ikan bandeng di Kota Tegal terendam banjirop, ikan siap panen hilang terbawa air. Pembeli dan pedagang di Kota Salatiga mengeluhkan harga cabai yang terus naik. Ratusan hektar tambak ikan bandeng di Kota Tegal terendam banjirop. Akibatnya ikan siap panen hilang terbawa air. Selain itu, banjirop juga menggenangi permukiman warga. Sejak sepekan terakhir, air pasang laut melanda wilayah permukiman warga di pesisir pantai Kota Tegal. Air pasang dengan ketinggian mencapai 50 cm ini juga merendam ratusan hektar tambak ikan bandeng di Kelurahan Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Derasnya air pasang yang terjadi pada Selasa dini hari juga membuat ribuan ikan bandeng hilang terbawa banjirop. Jaring pengaman yang dipasang petani di area tambak pun jebol hingga ikan lolos dari pengamanan. Seminggu inilah, mulai seminggu udah segini besar. Biasanya datang jam berapa, Bu? Sekitar jam 5 Pagi. Kemarin jam 4 juga udah datang. Subuh ya? Subuh. Ini dampaknya gimana, Bu? Dampaknya macam-macam lah, terendam, tambak juga, ikannya pada hilang ya. Terus motor banyak yang mogok, banyak yang rusak. Aktivitas mogok lah, mau kemana-mana juga susah, capek. Dari pagi sampai segini. Air pasang juga mengenai kawasan permukiman warga hingga air masuk ke dalam rumah-rumah warga. Warga masih menunggu tindakan pemerintah karena sejauh ini belum ada penanganan serius dari pemerintah Kota Tegal. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan deretan cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada akhir Desember dan awal tahun 2026. BMKG meminta masyarakat di sekitar pantai utara Jakarta, Banten, Pantura untuk waspada mengantisipasi banjirop. Memasuki periode Natal dan Tahun Baru, rangkaian fenomena atmosfer diprediksi memicu cuaca lebih basah dari biasanya, di antaranya monsun Asia yang akan meningkatkan curah hujan. Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kepala BMKG Tuku Faisal juga menyoroti meningkatnya potensi pembentukan bibit siklon tropis di selatan Indonesia selama musim hujan. Potensi meningkatnya cuaca ekstrim akan terjadi pada minggu ke-2 Desember hingga minggu pertama Januari tahun 2026. Pada penghujung tahun perlu diwaspadai timbulnya bibit siklon di perairan selatan Indonesia. Pada periode Desember hingga Januari di sejumlah daerah Pulau Jawa, Bali, NTT juga berpotensi hujan dengan intensitas tinggi. Untuk daerah-daerah yang perlu diantisipasi mulai di bulan Desember sampai Januari itu kita mewaspadai munculnya bibit siklon tropis di daerah selatan wilayah Indonesia. Mulai dari Bengkulu, kemudian daerah Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua bagian selatan. Ini adalah daerah-daerah yang perlu diwaspadai. Tapi jangan lupa tadi di tanggal 4 dan tanggal 20 itu juga ada ancaman dari rob di beberapa daerah yang sudah saya sebutkan. Terima kasih. BMKG juga mengingatkan terjadinya banjirop jelang akhir dan awal tahun baru. BMKG juga meminta masyarakat di sekitar pantai utara Jakarta, Banten, dan Pantura untuk waspada. Tim Liputan melaporkan. Tidak hanya pembeli, kenaikan harga cabai juga dikeluhkan oleh pedagang cabai di Pasar Blauran, Kota Salatiga. Naiknya harga cabai sejak 1 pekan terakhir berdampak dengan turunnya keuntungan pedagang karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Cuaca buruk dan dampak curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah berimbas pada tidak maksimalnya hasil panen sayur mayur. Akibatnya, pasokan sayur seperti cabai ke pedagang di Pasar Blauran, Kota Salatiga berkurang. Sedikitnya pasokan pun membuat harga cabai menjadi naik. Kenaikan tak hanya dikeluhkan oleh pembeli, pedagang juga ikut menjerit karena penjualan berkurang akibat sepi pembeli.
Di Pasar Belauran, harga cabai rawit merah naik dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitu juga cabai rawit hijau dan cabai keriting merah yang mengalami kenaikan hingga Rp15.000. Masuk rawit merah sebelumnya 25, sekitar 4 hari 3 hari sekarang mencapai 4.000. Selain Sama keriting merah sebelumnya ya 25, sekarang 40. ya, itu sejak kenaikan itu gimana Pak? Permintaan meningkat atau menurun Pak dari warga Pak? Ya menurun teman, masalahnya kan biasanya beli 2 kilo, sekarang hanya 1 kilo, kadang 1,5. Kurangi stok mungkin. Ya. Sementara pembeli yang sebagian besar pedagang makanan untuk sambal dan bumbu terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk membeli cabai. Yang jelas biayanya lebih iya, cuman kita nyiasatinnya jualannya ya porsinya yang dikurangi. Pak, bagi ini pedagang warung apa ini Pak? Warung makan. Kalau jumlah porsinya kita kurangi ya paling sekitar 10-20%. Keuntungannya turunnya mungkin sekitar 40%-an ya. Kenaikan harga cabai diperkirakan masih terjadi hingga cuaca membaik dan produksi cabai kembali normal. Pedagang dan pembeli berharap harga cabai kembali normal agar daya beli masyarakat kembali naik. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerjunkan tim untuk membantu petani yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Selain mendata lahan pertanian yang terdampak, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih dan alat pertanian. Ditemui di Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerjunkan tim untuk membantu petani yang terdampak bencana. Kebijakan itu untuk memulihkan kondisi mental dan fisik petani serta untuk perbaikan lahan. Pihaknya juga mendata lahan pertanian yang terdampak untuk menyiapkan bantuan benih dan alat pertanian. Fokus Kementan untuk memulihkan petani yang terdampak banjir supaya dapat segera bertani kembali dengan memberi stimulus bantuan. Tentu saja yang terdampak didata di mana kan mekanisme di pertanian Indonesia ini kan pakai kelompok-kelompok. Ada 700.000 lebih kelompok tani, 67.000 gabungan kelompok tani. Jadi kita ngikutin itu. Itu namanya CPCL, calon lokasi, calon petani, calon lokasinya kita jelas. Maka nanti ada bantuan benih ya kan Pak ya, kemudian kita beri bantuan alat supaya cepat ya, selain kondisi mental dan fisiknya kita perbaiki, setelah itu harus kembali lagi berusaha seperti perbaikan lahan dan lain-lainnya. Jadi porsinya pertanian di situ. Ya, tentu saja porsi yang lain tentu saja dikerjakan oleh baik Pemda maupun BNPB ya. BNPB, PU untuk irigasinya, untuk jalannya. Nah, porsinya Kementerian Pertanian adalah bagaimana memulihkan orang yang bertani yang gagal tadi untuk segera kembali bertani lagi ya, dengan adanya stimulus apakah itu alat, apakah itu benih kita berikan. Itu kira-kira ya. Untuk Kementerian Pertanian apakah juga memberikan bantuan pangan Pak atau seperti apa? Yang memberikan bantuan pangan adalah Badan Pangan Nasional ya. Bulog di bawah kendali Badan Pangan Nasional yang kebetulan juga dikepalai oleh Menteri Pertanian itu sudah bergerak. Terus muncul isu soal pembalakan liar usai banyaknya kayu gelondongan ikut terbawa arus saat banjir bandang terjadi di Pulau Sumatera. Menjawab ini, pemerintah akan menginvestigasi. Wajah pantai di Kota Padang ini kini tak lagi sama pasca banjir bandang menerjang. Air laut yang membiru dan sapuan deburan ombak seakan sirna oleh hamparan kayu gelondongan. Besar kecil semuanya berserakan merusak pemandangan. Tumpukan kayu gelondongan yang ditemukan pasca bencana ini memunculkan asumsi publik bahwa kerusakan hutan berperan besar dalam bencana yang terjadi. Benarkah demikian? Ini jawaban Menteri Dalam Negeri. Kalau masalah kayu gelondongan, saya jujur aja belum tahu jawabannya. Ya, ada yang berkembang bahwa itu katanya illegal logging, ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk, itu belum tahu. Saya nggak bisa menjawab sesuatu yang saya sendiri belum mendapatkan data resmi, dan itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bakal memanggil 8 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru, Sumatera Utara untuk mengusut asal-muasal kayu gelondongan yang terseret arus banjir. Saya mencatat ada 8 entitas di sana, mulai dari pengusaha hutan tanaman industri, kemudian pengusahaan tambang emas, kemudian perkebunan sawit. Ada 8 yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Fenomena kayu gelondongan di pantai itu bukan sekedar cerita tentang kerusakan, tapi juga pesan dari alam yang harus didengar. Kini, publik menanti hasil investigasi, berharap segera ada jawaban yang pasti. Tim Liputan CTV melaporkan.